Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita masuk di bulan yang baru, saudara, di bulan Maret. Disciple Learns menyapa teman-teman semua buat pagi ini, sudah dalam perenungan kita yang sederhana di tanggal 1 bulan 3 2025. Terus kita mengandalkan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Dan saya percaya hari ini, saudara, waktu kita terus merindukan Dia untuk berkata-kata di tengah kita, saya percaya ini menjadi perkenanan Tuhan buat setiap kita untuk selalu dituntun oleh firman-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan kaki kita, saudara, untuk menerangi kita buat sepanjang aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita terus datang hampiri Tuhan, saudara, pagi ini. Dan sebelum kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk berkata-kata di tengah kita, kita percaya Tuhan berikan rema-rema yang baru buat setiap kita. Saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan, kesegaran yang baru buat tidur kami. Tuhan, kami sungguh merasakan Tuhan waktu kami bangun, Tuhan menguatkan kami, Tuhan, lebih lagi. Terima kasih, berkata-kata Roh Kudus dengan firman yang sederhana. Ambil alih Tuhan, untuk biar setiap firman yang kami dengar itu akan menjadi kekuatan buat setiap kami, untuk kami boleh melangkah Tuhan, berkemenangan sepanjang hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita memaknai tentang hal puasa, saudara. Berpuasa yang Tuhan kehendaki untuk kita terus merendahkan diri, untuk mencari wajahnya, untuk kita terus diperbaharui, saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita dengar-dengaran, untuk kita semakin jelas apa yang menjadi isi hatinya untuk kita lakukan, saudara. Pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang ini, saudara, bahwa waktu firman Tuhan di Lukas 5 ini, saudara, bagaimana waktu orang-orang Farisi menegur Tuhan Yesus mengenai murid-muridnya yang tidak berpuasa, saudara. Sementara mereka berpuasa, tapi dikatakan di sini, saudara, menjadi tema buat setiap kita tentang bahwa kehadiran mempelai yang mengubahkan duka cita dan sukacita, saudara. Selama mempelai itu mungkin masih ada, mereka dikatakan di Lukas 5, mereka tidak berpuasa. Tapi nanti kelak pada waktunya, waktu mempelai itu pergi dari mereka, mereka akan berpuasa. Dan saya diberkati ini, saudara, bahwa sekali lagi bahwa temanya ada kehadiran mempelai yang mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Perikopnya sudah di Lukas 5, saudara, untuk yang bacaan kita buat pagi ini, ayat 33 sampai 35 tentang hal berpuasa. Ayat 33, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, dikatakan, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum, dikatakan. Ayat 34, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka, dikatakan. Dan saya penuh makna ini, saudara, perumpamaan yang Tuhan berikan, saudara, buat untuk orang-orang Farisi ini, saudara, bahwa harus dipahami ini, saudara, pengertiannya. Ayat 35, tetapi akan datang waktunya, dikatakan, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan poinnya, saudara, dikatakan ayat 35 ini, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara, saya percaya waktu Tuhan diangkat, saudara, waktu Tuhan terangkat ke surga, meninggalkan setiap anak-anak murid-muridnya, anak-anak Tuhan yang ada, saudara, disitulah mereka atau kita untuk terus merenungkan akan setiap jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan buat teladan, buat berikan buat setiap kita, untuk kita mengingat kembali dalam puasa kita, saudara. Ayat Yohanes 3:29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, dikatakan, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh, saudara. Saya percaya ini bahwa bagaimana waktu ada acara ini, saudara, perkawinan ini, saudara, ada sukacita, dikatakan penuh karena mempelai itu ada, mempelai laki-laki, saudara.
atau Tuhan itu sendiri ada dekat kita. Nah, dikatakan saudara, buat literatur yang saya dapat dalam konteks Alkitab, berpuasa memiliki makna yang lebih luas, dikatakan daripada hanya tidak makan dan minum. Berikut beberapa saudara tentang makna puasa yang saya catat dari literatur yang ada. Yang pertama, bahwa makna puasa itu yang pertama mengalami kesedihan dan kehilangan. Berpuasa dalam konteks ini berarti mengalami kesedihan kehilangan karena kepergian mempelai, yaitu Yesus yang sementara waktu meninggalkan umatnya, meninggalkan murid-muridnya saudara. Sehingga kita boleh mungkin seketika ini mungkin bersedih hati, tapi nanti kita akan berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus sudah sebagai mempelai kita. Ayat 2, mengalami kekosongan dan kehilangan. Berpuasa juga berarti mengalami kekosongan, kehilangan karena tidak adanya kehadiran Yesus di antara mereka secara jasmani pastinya, tapi secara rohani Tuhan masih menyertai kita. Dia Immanuel buat setiap kita saudara. Jadi berpuasa ini juga mungkin akan ada perasaan seperti itu saudara yang akan muncul dalam setiap hati kita. Yang ketiga, mengalami perubahan dan transformasi. Penting ini. Berpuasa dapat juga berarti mengalami perubahan dan transformasi dalam hidup karena kepergian mempelai Yesus saudara. Saya percaya Tuhan sementara akan melihat perubahan dan transformasi ke dalam kehidupan kita. Kita semakin diubahkan dalam puasa kita saudara, dikatakan kita mengalami perenungan yang lebih dalam lagi saudara, untuk kita boleh serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang keempat, dikatakan mengalami kesadaran dan pertobatan. Berpuasa dapat juga berarti mengalami kesadaran pertobatan karena kepergian daripada mempelai Yesus. Dan saya percaya ini saudara, Tuhan ingatkan tentang hal berpuasa yang Tuhan kehendaki ini saudara. Dalam konteks Alkitab, berpuasa sering juga digunakan untuk menggambarkan kesedihan, kehilangan, atau pertobatan. Dikatakan contoh di dalam 2 Samuel 1 ayat 12, dikatakan Daud dan orang-orangnya berpuasa sebagai tanda kesedihan dan kehilangan atas kematian Saul dan Yonatan. Sudah hari merendahkan diri, hari kita boleh men-set hati kita kembali saudara, untuk kita merenungkan buat apa yang terjadi mungkin dalam kehidupan kita. Dan untuk Matius 9 ayat 15 ini ada beberapa konteksnya saudara, dikatakan mengenai buat tema kita saudara, dikatakan bahwa kehadiran mempelai yang mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Dikatakan makna yang boleh kita ambil dari Matius 9 ayat 15 ini, yang pertama yaitu kedatangan Mesias saudara. Ayat ini mengacu dari kedatangan Mesias Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan ini yang kita tunggu-tunggu saudara, kita menanti-nantikan saatnya di mana Tuhan akan datang kali yang kedua untuk menjemput setiap mempelai-mempelainya saudara. Dan saya percaya ini Matius 9:15 ini juga bicara tentang penantian kita untuk kedatangan Dia saudara, untuk menjemput setiap mempelai-mempelainya. Yang kedua, berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ayat ini juga mengacu kepada kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Yesus adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah umatnya saudara. Representasi Roh Kudus yang ada di tengah kita, yang adalah Roh Yesus itu sendiri. Kehadirannya ini saudara yang menjadi kerinduan kita setiap hari. Yang ketiga, periode kedatangan Mesias dikatakan. Ayat ini juga mengacu kepada periode kedatangan Mesias yang merupakan waktu kebahagiaan dan kesenangan. Umat tidak perlu berpuasa karena kehadiran Tuhan. Akan ada waktunya, akan ada pertemuan raya di udara pastinya, di mana Tuhan akan datang menjemput setiap buat kekasih-kekasih hatinya, mempelai-mempelainya dia di atas awan saudara. Dan saya percaya ini saudara yang menjadi kerinduan kita saudara, untuk kita tetap setia menantikan kedatangannya, tetap setia kita menantikan kalau Tuhan akan datang kali yang kedua menjemput setiap kita, dan ada kesenangan dan kebahagiaan di masa itu saudara. Yang keempat, periode setelah kedatangan Mesias. Ayat ini mengacu periode setelah kedatangan Mesias yang merupakan waktu kesedihan dan berpuasa. Umat akan merindukan kehadiran akan Tuhan saudara. Saya percaya ini bahwa waktu Tuhan Yesus diambil mungkin sementara akan ada kesedihan karena secara jasmani dia sudah tidak ada terhadap murid-muridnya Tuhan. Tapi di sini dalam kesedihan berpuasa kita terus merenungkan buat Tuhan menguatkan kita saudara. Dan yang kelima adalah kehidupan Kristen. Ayat ini juga mengacu pada kehidupan Kristen yang merupakan kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kesenangan karena kehadiran Tuhan. Ini beberapa makna yang Tuhan literatur yang Tuhan
ya, yang berikan buat saya buat Matius 9:15. Kemudian terakhir saudara, aplikasi yang mungkin kita boleh ambil dalam Matius 9 ayat dengan yang ke-15 tentang bagaimana kita kehadiran mempelai yang mengubah duka cita menjadi sukacita, saudara, yang perlu kita pelajari aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengingat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Mengingat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dia mempunyai misi untuk menyelamatkan setiap kita, saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia menghadirkan anaknya yang tunggal itu di dunia ini untuk menyelamatkan, untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Bapa dengan kita, saudara. Dan ini kita harus ingat ini, saudara, bahwa begitu besar kasihnya akan setiap kita, saudara. Dan itu akan yang menguatkan kita, saudara, bahwa firman Tuhan bahwa dia datang memberi hidup dan memberi hidup dalam kelimpahan, sehingga orang yang harusnya binasa tetapi memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mengalami kebahagiaan dan kesenangan karena kehadiran Tuhan. Kita terus menanti-nantikan dia dalam kehidupan kita. Sukacita kita waktu kita merasakan kehadirannya. Sukacita kita waktu kita bersekutu dengan Tuhan, saudara. Kita menikmati kasihnya, kita menikmati kebaikannya, saudara. Itu jauh daripada apapun Tuhan yang secara dunia mau ditawarkan buat setiap kita. Biar kita mengalami ini, saudara, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengembangkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kita terus memiliki iman yang bertumbuh, kepercayaan kepada Tuhan yang bertumbuh lebih lagi. Bahwa waktu kita berjalan dan mengandalkan dia, saudara, iman percaya kita, maka kita akan terus bersukacita, saudara, dan akan mengalami kebaikannya. Yang keempat, mengalami kesedihan berpuasa ketika merindukan kehadiran Tuhan. Kita menyediakan ruang-ruang di mana kita terus memiliki hati yang merendahkan diri untuk mencari wajahnya selalu, saudara. Mengalami kesedihan berpuasa, saudara, dalam merindukan buat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, yang terakhir, mengembangkan kehidupan Kristen yang dipenuhi dengan kebahagiaan kesenangan karena kehadiran Tuhan. Terus kita ingat kebaikan Tuhan, selalu kita munculkan hati ini, saudara, yang bersuka cita karena kita terus merindukan, menanti-nantikan dia dalam kehidupan kita. Yesaya 40, saudara, saya ingat ini sementara menyampaikan ini, saudara, bahwa dikatakan Yesaya 40, waktu kita menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kita, saudara. Dikatakan firman Tuhan, dikatakan yang terakhir ini, saudara, saya diberkati ini 31, yang menguatkan kita dalam setiap firman yang diperkatakan. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak menjadi lelah. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan kesukaan, Tuhan memberikan kekuatan. Dia menambahkan kekuatan kita, saudara, lebih lagi untuk kita dapat bertahan, untuk kita dapat melihara hari kita, saudara. Dalam pergumulan kita mengandalkan dia, saudara. Bapak, terima kasih buat pagi ini, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan, di tengah kami. Dalam perenungan kami yang sederhana, Tuhan, memaknai, Tuhan, yang pertama ini temanya, Tuhan, kami memaknai bahwa kehadiran mempelai yang mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Aplikasi dalam kehidupan kami terus yang pertama mengingat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, bahwa Tuhan selalu Immanuel dalam setiap kami. Tuhan, kami percaya waktu kami terus datang untuk kami meminta, Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah kami, Engkau mengabulkannya. Yang kedua, mengalami kebahagiaan, kesenangan karena kehadiran Tuhan. Biarlah sukacita kami penuh waktu kami berjumpa dengan Tuhan face to face, Tuhan, lebih lagi. Yang ketiga, mengembangkan iman kepercayaan kami hanya kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang keempat, mengalami kesedihan berpuasa, merendahkan diri, hari merendahkan diri, Tuhan, untuk kami merindukan Engkau dalam kehidupan kami. Terus hati kami bukan hati yang keras, tapi hati yang lembut, Tuhan, untuk kami boleh perbaharui. Yang kelima, mengembangkan kehidupan Kristen yang dipenuhi dengan kebahagiaan kesenangan karena kehadiran Tuhan Yesus. Karena terus kami menanti-nantikan Engkau, Tuhan, di kehidupan kami. Engkau yang menguatkan, memberikan sukacita dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk terus mengukir setiap firman yang kami dengar, kami baca, Tuhan, dan buat pagi ini bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Mampukan kami, Tuhan, di tengah
kelemahan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Tapi kami percaya bahwa firman yang sederhana itu akan memberkati kami buat sepanjang hari ini Tuhan, dalam aktivitas kami Tuhan, kami melandaskan kehidupan kami dalam firman. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan terus menolong buat setiap kami, menopang kami. Kiranya pagi ini kami merindukan tangan-Mu terulur buat setiap kami, yang memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai. Dan biarlah berkat-Mu itu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik buat setiap kami. Haleluya. Amin. Salam Tuhan memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, tetap bersuka cita akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita selalu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin.